I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Maharani dari Akuntansi Bisnis Digital 1D dengan NPM 23752128. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi Good Corporation Government. Good Corporate Governance. Latar belakang munculnya GCG. Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar Asia Serikat seperti Enron Corporation dan WorldCom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNG pada akhir tahun 2004. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau GCG dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya. Kedua yaitu tentang pengertian GCG. Walaupun istilah GCG dewasa ini sudah populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan Cadbury Commit pada tahun 1992, yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama dari Cadbury Commit of United Kingdom, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. GCG atau tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Yang selanjutnya kita membahas tentang konsep GCG sebagai wadah dalam organisasi, baik organisasi perusahaan, sosial maupun pemerintah. Kedua sebagai model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Tujuan dari GCG adalah meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, dan meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Yang selanjutnya mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran wewenang dan tanggung jawab, dalam arti sempit yaitu antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi, dalam arti luas yaitu antar seluruh pemangku kepentingan. 5 prinsip GCG. Yang pertama, fairness atau perlakuan yang setara. Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan atau stakeholder secara adil dan setara. Kedua, prinsip transparansi. Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. 3. Prinsip akuntabilitas. Para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Keempat, prinsip responsibilitas. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan padanya. 5 dimensi tanggung jawab berikut yaitu dimensi ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual. Dan yang kelima yaitu prinsip kemandirian, suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Manfaat dari GCG yaitu memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan biaya modal yang lebih murah,
memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, dan melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Baik, selanjutnya kita akan membahas siapa saja sih 4 organ penting yang terdapat dalam penerapan GCG, yaitu yang pertama ada komisaris independen, yang kedua ada direktur independen, yang ketiga ada komite audit, dan yang keempat atau sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Teman-teman, apakah kalian tahu di Indonesia ini pada perusahaan mana saja sih GCG diterapkan? Yang pertama, ada pada perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan yang kedua ada GCG dalam perbankan. Di sini kita akan membahas tentang kasus sebelum diterapkan GCG di BUMN dan setelah diterapkannya GCG. Yang pertama, ada penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mementingkan pada aspek KKN, like and dislike, tanpa memperhatikan tentang profesionalisme dan kompetensi dari mereka. Setelah diterapkannya GCG, penunjukan anggota komisaris BUMN mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalisme, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang betul-betul memperhatikan aspek independensi dan profesionalisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh manajer Adam Ayer. Salah satu pihak pemegang saham PT Adam Ayer telah mengonfirmasi bahwa adanya indikasi penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh salah satu manajer dari mereka. Hal ini juga terjadi karena maskapai ini mengalami kesulitan keuangan. Sebagaimana diketahui, perusahaan penerbangan Adam Ayer ini telah beberapa kali menjadi sorotan karena perusahaan ini beberapa kali menghadapi musibah kecelakaan pesawat. Kini secara tiba-tiba ada berita tentang perselisihan antar pemegang saham dan manajer perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan terancam menghentikan operasinya. Dari kasus ini juga telah kita ketahui bahwa tidak diterapkannya dengan baik dari GCG atau Good Corporate Governance.